Di dunia ini, semua kepemilikan kita sementara. Coba bayangkan apa yang sudah antum miliki. Nah, beda sekali dengan di akhirat. Ini yang luar biasa ini. Ya. Sering dengar ayat tentang surga, Allah selalu hubungkan setelah menyebut surga jannah atau jannat. Mufrad, satuan atau jamak. Jannah atau jannat. Pasti Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha. Kekal selamanya. Apa maksudnya? Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sekarang insya Allah, semoga Allah ikhlaskan niat sekali lagi, kita akan masuk untuk membahas surga. Surga teman-teman sekalian, poin pertamanya adalah sudah ada. Dan surga diciptakan dengan neraka sebelum diciptakan manusia. Jauh sebelum diciptakan manusia. Jadi surga itu sudah ada. Banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh min. Dan Isa putra Maryam benar-benar juga hamba Allah dan Rasulnya. Dan Allah benar-benar telah memberikan kalimat-kalimat kepadanya dan ruh dari sisinya. Wal jannatu haqq. Dan juga membenarkan keberadaan surga. Wan naru haqq. Dan juga membenarkan keberadaan neraka. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Wa fi riwayah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya. Dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin pilih. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita kalau surga sudah ada. Karena kita harus meyakini keberadaannya. Bukan surga nanti diciptakan kalau kita sudah meninggal dunia atau nanti di akhirat. Yang kedua, riwayat yang masyhur tentang Jibril alaihissalam, di mana pada saat Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, lalu Allah memanggil Jibril sambil mengatakan, pergilah. Lalu Jibril pergi ke sana, melihat, lalu kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar saja surga, belum melihat, kecuali dia akan berharap jadi penghuninya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka. Lalu kemudian mengatakan pada Jibril, pergilah dan lihatlah. Maka Jibril pergi lihat, kemudian kembali melihat dengan berbagai macam jenis siksaannya. Maka Allah menanyakan, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar neraka saja. Cuma dengar. Kecuali dia akan menjauhkan diri darinya atau menyelamatkan diri darinya. Maka Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sholat malam, sholat berjamaah di masjid, tutup aurat, cari pendapatan halal, bakti sama orang tua, dan segala macam jihad di jalan Allah. Kemudian dihiasi dan neraka dengan syahwat, zina, riba, ganggu orang lain, ambil haknya orang lain, dan segala macam. Lalu Allah Azza wa Jalla suruh Jibril alaihissalam pergi lagi yang kedua kalinya. Lihat surga, lihat neraka. Kemudian setelah itu kembali, setelah melihat ternyata surga dikemasi, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, dalam hal kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan neraka dihiasi justru dengan pelanggaran-pelanggaran, maka Jibril mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat masuk surga, dan ada yang tidak masuk ke neraka. Maka ini riwayat menjelaskan sebelum penciptaan manusia. Kemudian riwayat yang selanjutnya, tadi itu riwayat Imam Muslim. Riwayat disampaikan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhirun yushiku an yufarikaki ilaina. Kalau atau tidak ada seorang istri pun yang menyakiti suaminya, kecuali istri si muslim yang sedang disakiti oleh istrinya di dunia,
istrinya dari bidadari di surga, mengatakan, tapi tidak bisa didengar kepada istrinya yang di dunia. Jadi kalau seorang muslim tidak ada salahnya, tiba-tiba istrinya mencaci maki dia, menghardik dia, atau nusyud, membangkang, tidak menjalankan tugasnya, sehingga suaminya terganggu dengan itu, maka istri sang suami ini dari bidadari di surga, berbicara sambil mengatakan, ini bocoran dari Nabi SAW, jangan kau menyakitinya, karena semoga Allah membinasakanmu, karena sesungguhnya dia di sisimu hanyalah tamu, dan dia akan menuju kepada kami, atau sebentar lagi akan berpisah denganmu dan menuju kepada kami. Ini berarti menandakan ada respon langsung dari bidadari di surga kalau ada seorang wanita yang menyakiti suaminya. Berarti dalil jelas surga itu sudah ada. Kisah yang lain sih kisah di perang Uhud tentunya, Handalah radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah. Jadi perang Uhud ini terjadi saudaraku seiman di hari Sabtu tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Di malam harinya Handalah menikah. Di hari Jumat malam menikah. Dia berinteraksi biologis sama istrinya selepas subuh hari Sabtu. Belum sempat mandi junub, tiba-tiba saja penyeruh dari Nabi SAW menyeru, hai muslimin berjihadlah, pasukan Quraisy sudah mendekati Uhud. Maka belum sempat mandi, Handalah pakai baju perangnya kemudian ikut berperang. Dan subhanallah terbunuh mati syahid. Waktu jenazah muslimin di Uhud dikumpulkan, dan Nabi SAW melihat satu persatu. Begitu melihat jenazah Handalah, Nabi SAW mengalihkan pandangan matanya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan jenazahnya Handalah? Mereka khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Handalah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, ya, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dari surga, datang menjemputnya. Dan juga malaikat-malaikat sedang memandikan junubnya. Maka dikenal Handalah dengan gasilul malaika, atau orang yang dimandi junubkan oleh para malaikat. Tapi di sini istri dari bidadari datang menjemputnya. Berarti dalil tentang adanya surga itu. Demikian pula hadis yang sangat masyhur disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau, dan juga Abu Ya'la menyebutkan dalam bukunya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, mastajara abdun minan nari sab'a marrat. Tidak ada seorang hamba yang berlindung dari neraka 7 kali dalam sehari. 7 kali. Bisa sekaligus antum baca 7 kali atau dicicil. Intinya satu hari 7 kali kita berlindung. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. 7 kali dia sebutkan. Illa qalatin naru ya Rabbi inna abdaka fulanan istajaraka minni fa'ajirhu. Kecuali neraka langsung merespon. Neraka langsung merespon. Jadi di tempat ini antum mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka 7 kali. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. 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 Di saat itu, detik itu, kita harus yakini penyampaian Nabi SAW. Neraka langsung mengatakan pada Allah, ya Allah hambamu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan dariku. Berarti neraka sudah ada belum? Sudah ada. Begitu juga selanjutnya kata Nabi SAW, wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat. Dan tidak ada seorang hamba juga yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga dalam sehari 7 kali. Illa qalatil jannah. Kecuali surga akan langsung merespon dan berkata, ya Rabbi, inna abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Sesungguhnya hambamu fulan memohon untuk dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Berarti menandakan sudah ada. Pernah dengar juga hadis tentang demam, ya? Nabi SAW mengatakan demam dalam hadis yang sahih adalah tiupan, luapan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air, ya. Dan sekian banyak riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jadi itu poin yang pertama kita ingin sampaikan berhubungan dengan surga kalau dia sudah ada dan Daud diciptakan sebelum kita. Dan garis bawahi teman-teman, manusia adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semuanya. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, ayah kita semua alaihi salatu wassalam, maka sudah ada iblis dari kalangan jin, sudah ada malaikat, bumi sudah ada. Makanya setelah Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam melanggar, Allah Azza wa Jalla diturunkan ke bumi. Bumi sudah ada dengan semua fasilitasnya. Ya. Baik, selanjutnya
Surga ini teman-teman bukan tempat biasa. Tempat balasan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan dunia ini dari sisi kenikmatan. Kita dengarkan bagaimana penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan di surga, kata Allah Azza wa Jal, dan Allah asdaqul qailin, zat yang paling benar dalam perkataannya. Dan juga Allah Azza wa Jal mengatakan dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam menyampaikan pernyataan. Dan Allah juga mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang surga, a'adattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku di surga nanti semuanya yang akan mereka lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Antum bayangkan pemandangan yang paling indah yang pernah antum lihat. Misalnya lagi di atas gunung lihat pemandangan yang indah, lihat lautan pemandangan yang indah, lihat apalah tempat-tempat yang indah, maka di surga nanti jauh lebih indah karena semuanya belum pernah mata lihat. Dan semua yang akan didengar oleh kuping belum pernah kuping dengar sebelumnya. Coba bayangkan dan ingat suara terindah yang pernah kita dengar, lantunan suara manusia, kicauan burung misalnya, gemericik air misalnya, apa saja. Maka di surga nanti semua yang kita dengar jauh lebih indah daripada itu. Dan semuanya di surga belum pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah. Semuanya, dari hal yang kecil sampai yang besar, semuanya baru. Semuanya tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kami pernah dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman, kalau di surga nanti akan ada delima, akan ada kurma. Kan disebutkan, di dunia juga kami tahu itu. Ya. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah, nanti kita jelaskan di dalam makanan dan minuman ahli surga. Tidak, dia hanya sama dari sisi nama, tapi tidak sama dari sisi bentuk dan rupa. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, satu butir kurma di surga. Satu butir kurma di surga, besarnya seperti tempayan. Tempayan itu tempat makan orang yang bisa 20-30 orang. Satu butir buah kurma. Dia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari buih. Gak ada samanya, kecuali nama saja. Jadi beda semuanya. Bahkan nanti kita akan jelaskan, kita pun berbeda dari sisi postur tubuh. Dan juga penampilan, serta bagaimana kebersihan dan ketampanan, serta kecantikan para wajah. Kemudian kata Nabi SAW, misdaqu dzalika fi kitabillah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Pembenaran tentang apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan ini, kalau di surga semuanya nanti akan dilihat mata belum pernah lihat, yang didengar belum pernah telinga dengar, yang semuanya juga tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia atau di hati manusia, itu dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surah Sajdah ayat 17. Dan banyak jiwa yang tidak mengetahui apa yang disembunyikan atau disimpankan untuk mereka beragam macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Di surga beda dengan apa yang kita bayangkan, walaupun sama nama tadi saya bilang. Di antara riwayat juga yang menguatkan masalah itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat kita meletakkan anak-anak panah itu di surga nanti kalau kita dikasih oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena indahnya dan sempurnanya. Jadi nilai dunia itu kecil sekali ya dibandingkan dengan akhirat. Dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Bukhari, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik dari segala yang diterbiti dan diterbenami atau dibenami oleh matahari. Tempat ya atau tali busurnya saja ya, itu sudah lebih baik daripada terbit dan terbenamnya matahari selama kita hidup di dunia. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad kuat ya. Kalau tadi hadis yang saya sebutkan itu riwayat Bukhari
jilid 6 halaman 319, jilid 6 halaman 320, dua buah riwayat tentang cemeti dan juga tali busur. Kalau riwayat At-Tabarani dengan sanad kuat, dan ini juga dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, Syarah Sahih Bukhari jilid 6 halaman 324, kurang lebih terjemahan, saya masuk ke terjemahan, sebagian kita baca bahasa Arab, sebagian terjemahan untuk menghemat waktu ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ahli surga yang paling rendah derajatnya di surga, ya, dilayani oleh 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kalau di dunia ini ada misalnya teman-teman sekalian, orang punya 5 pembantu saja, atau 10 pembantu. Kita anggap orangnya sudah kaya raya. Atau anggaplah 100 orang pembantu. Ya. Itu pun sudah tidak tahu mungkin kalau 100 orang untuk melayani satu orang, apalagi yang perlu dilayani. Gitu ya. Tapi di surga nanti, orang yang paling rendah derajat di surga akan diberikan 10.000 pelayan. Tangan masing-masing pelayan itu akan membawa 2 piring di kanan dan kiri tangannya. Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Dan hadis ini sebagaimana kita katakan tadi, juga sanadnya sahih. Dalam sebuah riwayat yang lain juga dinukil, bahwasanya nanti ahli surga pada saat masuk ke dalam surga, maka dia akan melihat seseorang yang sangat tampan, bersih, bercahaya. Dan dia mengiranya malaikat. Lalu kemudian dia bertanya, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya adalah salah satu pelayanmu di surga ini. Pelayannya saja. Selanjutnya teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dinukil tentang orang yang paling rendah juga derajatnya di surga. Tentu kalau kita bahas orang yang paling rendah, seperti ini keadaannya bagaimana dengan orang yang paling tinggi? Ya, seperti itu maksud gambaran daripada penyampaian riwayat ini. Tentu potongan hadis ya, karena cukup panjang hadis ini dan saya langsung baca terjemahnya saja. Nanti akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir. Dan nanti di surga itu ada orang yang abadi selamanya, 3 golongan, orang kafir, musyrik dan orang munafik. Dan ada yang masuk neraka tapi akan dikeluarkan, dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang mukmin yang banyak dosanya. Ya, sehingga mereka masuk neraka dulu. Waktu ditimbang timbangan amal, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Masuk neraka sampai dibersihkan dulu, dosanya baru mereka keluar. Nah nanti akan keluar yang terakhir dari penghuni surga, yang sempat masuk neraka, kemudian pada saat dia keluar, sambil tubuhnya mengeluarkan asap, karena terbakar. Lalu dia berjalan, berdiri, jatuh. Kemudian dia terus berusaha menjauhkan diri dari neraka, padahal sebenarnya Allah sudah keluarkan dari neraka dia. Cuma dia karena ketakutan. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah, palingkanlah wajahku dari api neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Maka Allah Azza wa Jal berfirman kepada hamba tersebut, akankah kalau aku lakukan itu, aku berikan kamu dijauhkan dari neraka, apakah kamu akan meminta lagi selain daripada itu? Maka ahli neraka tadi yang akan masuk surga itu mengatakan, tidak demi keperkasaanmu. Lalu ia pun, kata Nabi Muhammad SAW, berjanji dengan Allah dengan berbagai macam janji. Lalu Allah Azza wa Jal memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, jadi setelah neraka dia selamat, sudah jauh dari neraka Allah alihkan, neraka sudah tidak nampak lagi, Allah perlihatkan untuk dia surga. Depan mata dia, bangunan yang sangat megah, istana yang sangat luar biasa memukau. Ya. Lalu ia melihat keindahannya, dan dia terdiam sejenak. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, majukan aku ke pintu surga. Dia mengatakan, sampaikan aku atau majukan aku ke pintu surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada atau berkata kepadanya, bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain yang kau minta tadi dialihkan dari neraka? Maka ia mengatakan, wahai Rabbi, wahai penciptaku, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Artinya kalau kau tidak sampaikan aku ke surga, kau jadi orang yang celaka. Maka Allah bertanya, kalau seandainya aku memberikan kepadamu sampai depan pintu surga, apa kau akan minta lagi yang lain? Dia mengatakan, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak akan minta selain itu. Lalu ia pun mulai berjanji dengan janji yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah memajukan dia sampai pintu gerbangnya surga. Pada saat itu, ia pun mulai melihat keindahan lebih jelas lagi. Berikut juga berapa isi-isinya yang berisikan
kesenangan, kegembiraan, pakaian-pakaian, kebun-kebun, ya, segala macam pemandangan yang memukau. Maka dia terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah menjawab, Azza wa Jal, kasihan engkau wahai manusia. Betapa banyak engkau ingkar janji. Bukankah engkau telah berjanji berkali-kali padaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Maka orang itu mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya dengan engkau tidak masuk ke dalam surga, aku akan rugi. Tadinya aku tidak mau minta, tapi ini surga. Maka Allah Azza wa Jal menertawainya. Dan kita meyakini apa adanya. Allah tertawa melihat orang tersebut. Kita imani apa adanya seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Allah Azza wa Jal berfirman atau berkata kepada hamba tersebut, berangan-anganlah. Sekarang saya akan masukkan kamu dalam surga. Coba kamu berangan-angan. Berharap yang terbaik. Apa kira-kira yang kau harapkan kalau masuk ke dalam surga? Maka ia pun berangan-angan, kata Nabi SAW, hingga saat terputus angan-angannya. Sudah nggak ada lagi yang bisa dibikin. Misalnya antum hadir di satu tempat, lalu seseorang mengatakan, coba minta apa yang kamu mau. Kita sebutin, saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau ini, saya mau itu, semuanya. Lalu orang itu masih mengatakan, coba ingat lagi, mungkin ada lagi yang kau mau, semua saya akan kasih. Sampai pikiran kita sudah habis, mau bilang apa lagi, karena semua sudah dikasih. Kurang lebih begitu rasionalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, berangan-anganlah. Lalu orang itu berangan-angan hingga saat terputus angan-angannya, Allah mengatakan, berangan-anganlah demikian dan demikian. Ya, maksudnya Allah Azza wa Jalla membuat dia ingat apa yang dia tidak ingat sebelumnya. Dibuat dia berangan-angan yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Hingga ketika terputus angan-angannya, sudah tidak ada lagi yang bisa dibayangkan, maka Allah mengatakan, itu untukmu. Kau akan dapat seperti yang kau angan-angan itu, dan yang semisal bersamanya. Itulah orang yang paling terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, teman-teman sekalian, dia karena gembiranya orang ini, sampai dia mengatakan, ya Allah, jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam riwayat yang lain, riwayat sahih yang lain, sesungguhnya, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan memberikan kepada hamba ini, aku akan memberikanmu 10 kali lipat. Ya. Atau aku akan memberikanmu, apakah kamu ridho kalau aku memberikan kepadamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka orang itu mengatakan, tentu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Lalu orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan dapat semisalnya. Orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Terus Allah Azza wa Jalla mengulangi sampai 10 kali. Jadi seperti yang dimiliki oleh raja dunia terkaya, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seperti yang dimiliki Raja Nabi Sulaiman alaihissalam 10 kali lipat. Itu orang terendah di surga nanti. Dan saking gembiranya dia mengatakan waktu Allah mengulangi sampai 10 kali, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai dia membalik kata-kata itu, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Selanjutnya teman-teman sekalian, lebih dalam lagi kita bahas masalah surga. Nanti akan kita masuk lebih detail lagi ya. Di dunia ini, semua kepemilikan kita sementara. Coba bayangkan apa yang sudah antum miliki. Mulai dari handphone, antum yang beli punya antum. Data semua di dalam punya antum. Passwordnya antum yang tahu. Contoh yang lain, pakaian, ya apa saja yang kita biasa pakai, kopi ya, mungkin jilbab kalau akhwat, baju, sepatu, apalagi yang lain. Di rumah, misalnya punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya jabatan. Selama di dunia itu sementara semua. Dia akan pindah kepemilikan. Terutama setelah kita meninggal dunia. Siapa di antara teman-teman sekalian jenazah itu pada saat meninggal membawa handphonenya, membawa bajunya, membawa mobilnya, membawa rumahnya? Fitrah alami manusia tidak akan bawa semua itu. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kepemilikannya sementara. Nggak ada yang abadi. Walaupun BPKB kendaraannya atau sertifikat tanah atau rumah, nama antum sementara. Antum meninggal dibagi. Ahli waris. Ahli waris juga jual dari kepemilikan orang lain. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah bekas rumahnya orang lain. Beli tanah dari tanahnya orang lain. Ya, gitu. Dan seterusnya. Nah, beda sekali dengan di akhirat. Ini yang luar biasa ini. Ya. Sering dengar ayat tentang surga, Allah selalu hubungkan setelah menyebut surga jannah atau jannat. Mufrad, satuan atau jamak. Jannah atau jannat.
pasti Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha. Kekal selamanya. Apa maksudnya? Kepemilikan antum akan abadi. Sekali antum milikin baju itu, punya antum selamanya. Sekali antum milikin pasangan itu, selamanya punya antum. Sekali antum miliki istana itu, selamanya punya antum. Nggak akan berpindah tangan. Itu yang dimaksudkan dengan khalidina fiha, kekal selamanya. Ini luar biasa. Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat, tapi yang paling sering kita baca, minimal sepekan sekali kan kita ada surah Al-Kahfi, ya. Di ayat 107 sampai 108-nya. Yang bunyinya innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mereka beriman dan patuh. Kalau bahasa sederhananya, laki-laki soleh dan perempuan soleha patuh terhadap perintah Allah dan dengan mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka nanti. Mereka akan kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. La yabghuna anha hiwala, maksudnya tidak berharap keluar sekali masuk. Dan khalidina fiha, kekal selamanya. Dalam riwayat yang lain menguatkan ini, riwayat Imam Muslim di jilid 17 halaman 174. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada." Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka sosok malaikat menyeru, diperintahkan oleh Allah, mengatakan, "Sekarang kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya." Subhanallah, apa yang manusia khawatirkan di dunia, di akhirat gak ada lagi. Siapa di antara kita teman-teman mau sakit? Saya kan tidak mau. Kena sakit dia susah beraktivitas. Apalagi kalau sakit parah, ya, sampai stroke dan seterusnya. Orang tidak mau. Orang selalu mau sehat. Kan itu. Nah di surga, jaminan pertamanya dari hadis ini adalah malaikat disuruh menyeru, mulai sekarang kalian akan sehat selamanya. Gak ada lagi sakit-sakit. Kemudian dikatakan, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Mulai sekarang kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Ini yang manusia juga khawatirkan. Kalau tadi dikhawatirkan sakit, tidak akan sakit. Mati, siapa yang tidak takut mati? Orang semua takut mati. Khawatir. Kalau orang beriman, dia khawatir nanti amalnya kurang. Kalau dia orang kafir, dia khawatir dihukum. Kan gitu. Orang semua khawatir dengan mati. Di surga tidak akan pernah mati. Mulai sekarang kalian hidup selamanya tidak akan mati. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan di surga ini kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua selamanya. Ini salah satu yang manusia khawatirkan, tua. Makanya begitu tumbuh ubatnya diwarnahin, ya, atau dicabut atau apa, atau keriput, dia kepikiran dia tidak mau tua, padahal harus tua, mau nggak mau kan gitu. Tapi di surga selamanya muda, tidak akan pernah tua. Kemudian dikatakan, wa dzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan Allah azza wa jalla, itulah firman Allah azza wa jalla, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan dengan apa yang kamu kerjakan dulu.